الله أكبر الله أكبر. Asrofil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kali pertama tentunya kita tetap haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah terinahnya kita dapat berkumpul pada malam yang insya Allah cerah ini ya, mungkin di Indonesia, mungkin pagi juga untuk Ustadz Samsi Ali yang ada di New York, Amerika Serikat. Karena berkat rahmat Allah lah kita bisa secara virtual hadir dalam silaturahmi akbar Komunitas Jualan Hijab Indonesia 1441 Hijriah. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita salawat dan salam, tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang tak tahu apa itu baca dan tulis, membawa zaman yang terang dan yaitu dinul Islam. Tentunya sangat terhormat sekali ya Komunitas Jualan Hijab Indonesia kedatangan tamu penting ya. Beliau adalah Dr. M. Samsi Ali LCMA yang merupakan Director atau Imam of Jamaica Muslim Center New York, USA, Amerika Serikat. Dan sebelum masuk kepada intinya, percayakan saya mengenalkan diri saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Nama saya adalah Nikmatu Soliha atau biasa dipanggil. Saya adalah Presiden Komunitas Jualan Berhijab Indonesia. Sebelumnya saya memang seorang reporter TV One ya. Ya, sekurang lebih sekitar lebih dari 5 tahun, namun saya harus off dulu karena saya lanjut studi magister di Universitas Brawijaya Malang. Dan saya jadi Presiden KJB sejak tahun 2018 hingga nanti tahun 2021. Sehingga sangat hormat sekali untuk pada malam hari ini, saya mengemban tugas sebagai host yang akan langsung berbicara dengan salah satu tokoh yang sebenarnya sebelum saya ketemu beliau di virtual ini, saya sudah mengenal beliau tapi lewat virtual juga ya. Beliau adalah Ustadz Samsi Ali. Saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau ya. Jadi Ustadz Samsi Ali ini sejatinya adalah seorang yang lahir di tanah Bulukumba, Sulawesi Selatan ya Ustadz ya. Pada tanggal 5 Oktober 1967. Beliau sudah pindah di New York sejak 1997, di mana sebelumnya beliau sempat menjadi Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1996. Dan Ustadz Samsi Ali ini merupakan salah satu tokoh berpengaruh Muslim terbesar di New York, Amerika Serikat. Kemudian beliau juga ulama tafsir dan ilmu perbanding agama, fasih bahasa Indonesia, Inggris, Urdu, dan juga bahasa Arab. Beliau juga merupakan Presiden Muslim Foundation of America Yayasan yang merupakan sebuah yayasan dakwah ya. Kemudian beliau juga Presiden Nusantara Foundation Amerika. Mungkin banyak sekali ya prestasi-prestasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan beliau ini pada malam ini akan ikut hadir dalam silaturahmi KJB dalam tema masyarakat Muslim dalam menyikapi new normal life. Sebelum saya langsung berbicara kepada Al-Ustadz Samsi Ali, maksud saya, sebenarnya kalau kita melihat terkait new normal life, kita tahu bahwa Indonesia sudah memasuki masa transisi new normal life. Karena sebelumnya Indonesia memasuki masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang merupakan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun statistik di Indonesia masih sangat tinggi dan untuk for your information ya, Ustaz Samsi Ali dan juga para partisipan yang hadir dalam silaturahmi akbar ini, untuk data terakhir di gugus COVID-19 itu ada 37.420 kasus yang ada di Indonesia. Kemudian yang terbesar ada di DKI Jakarta, dan yang kedua ada Jawa Timur, dan ketiga ada Provinsi Jawa Barat. Dan bagaimana dengan Amerika Serikat? Dan informasi terkini, ada sekitar 2,12 juta kasus positif COVID-19 yang ada di Amerika Serikat.
Kemudian dari 212 negara di dunia yang terkena pandemi COVID-19, yang tertinggi adalah Amerika Serikat. Dan yang paling tinggi negara bagiannya adalah New York ya, tempat Ustadz mungkin ya sekarang ya berada ya. Nah dari situlah mungkin kita akan banyak berbincang bagaimana sih terkait Indonesia atau masyarakat muslim di Indonesia dan juga untuk di dunia ini menyikapi adanya new normal life yang pastinya dilakukan karena apa? Regulasi di Indonesia, perekonomian sudah mulai bergolak ya. Sehingga mau tidak mau, untuk tetap berjalan, dilakukanlah masa new normal life atau normal baru. Yang sejatinya bukan tidak ada corona, tapi corona masih tetap ada. Namun kita hidup berdampingan di uh, di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin Ustadz bisa memaparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sangat terhormat sekali dan senang bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini waktu New York, malam hari waktu Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini komunitas jurnalis berhijab, tapi ada juga yang bersongkok, saya lihat ikut nih. Iya. Jadi, baik. Kenalkan saya, jadi saya ini memang dikenal tinggal di Amerika ya, tapi saya asli Indonesia, wajah saya masih wajah Indonesia, lidah saya lidah Indonesia juga. Jadi masih suka soto. Kalau di Makassar itu nggak ada soto, adanya coto. Jadi saya suka coto. Kebetulan saja ada sapi kalau di sana. Jadi adanya coto, ya. Jadi lidah saya lidah Indonesia. Dan yang paling penting saya selalu bercanda. Saya ini tetap loyal kepada Indonesia dan produk-produk Indonesia, cinta produk Indonesia. Makanya istri saya itu orang Indonesia. Karena produk terbaik di sebuah bangsa itu kan manusianya. Makanya istri harus orang Indonesia karena kita cinta produk Indonesia. Walaupun saya sudah meninggalkan Indonesia itu sudah sejak umur 18 tahun. Saya kuliah di Pakistan 7 tahun. Kemudian bekerja di Saudi Arabia mengajar selama 2 tahun. Dan kini di Amerika sudah terdampar sekitar 23 tahun lebih, tepatnya di kota New York ya. Tidak pernah pindah dari kota New York. Ya Ustaz ya? Ya. Jadi saya ini merasa bahwa saya itu terbawa arus gelombang takdir saja. Dan di mana saja saya berada, saya merasa terdampar ya. Jadi Allah yang menterhamparkan tersebut. Saya tidak pernah bermimpi akan pernah kuliah di luar negeri, tidak pernah bermimpi akan mengajar di Saudi, apalagi menjadi imam di kota New York ya. Tapi ini semua karena kita terbawa arus gelombang yang Allah yang atur semuanya, karena hidup kita ada di tengah jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema kita tentang corona ya. Jadi memang corona ini merupakan peristiwa terbesar barangkali dalam sejarah manusia sementara ini. Jika tidak tahu ke depan akan ada lagi yang lebih dahsyat atau tidak. Nah, tentu ukuran kita untuk mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah peristiwa dahsyat, ya banyak tentunya alasannya. Kita melihat misalnya dari aspek orang yang kena luar biasa, dari orang yang meninggal juga luar biasa. Amerika hingga kemarin pagi itu sudah sekitar 114.000 orang yang ya, dan 2 juta lebih yang kena. Ya, dan memang epicenter dari semua itu adalah kampung saya, namanya Queens di kota New York. Jadi yang paling banyak meninggal di kota New York itu Queens ya, itu kampung saya. Jadi alhamdulillah dalam keadaan seperti ini tentu cukup was-was juga. Syukurlah tadi pesantren ditampilkan. Jadi saya selama agak heboh-hebohnya corona ini saya banyak di pesantren dan itu 2 jam dari kota New York. Baik, alhamdulillah. Jadi kita adalah bagaimana kita melihat corona ini, tentu pertama dulu sebelum kita berbicara tentang new normal. Berbicara tentang corona ini tentu banyak teori yang berkembang. Ada teori konspirasi bahwa ini ciptaan Amerika, ini ciptaan Cina, ya ini adalah bahagian daripada global war atau peperangan global yang terjadi. Jadi ada teori konspirasi yang berkembang misalnya mengatakan bahwa ini adalah buatan Amerika, ini buatan Cina, 2 negara ini sedang berperang secara ekonomi, ada namanya world trade terjadi antara Cina dan Amerika. Banyak ragam teori yang berkembang itu. Tapi bagaimanapun juga kita umat Islam dan ini khususnya teman-teman di
bidang jurnalisme, kita itu punya karakter moral ya dalam menanggapi semua permasalahan. Jadi ketika sampai sebuah berita, maka mari kita klarifikasi. Inja akum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang sampai kepada kita, mari kita klarifikasi. Tentu ini tanggung jawab moral kita untuk mencari tahu apa benar Amerika yang buat, apa benar Cina yang buat. Tapi kalau kita tidak sampai menemukan itu, dan kita tidak mampu misalnya, maka yang terbaik adalah kita harus belajar apa sih dibalik dari semua itu. Tentu kita sebagai orang yang beriman, kita harus berani mengambil hikmah-hikmah yang terjadi dibalik dari situ. Saya selama ini banyak merenung, khususnya di bulan Ramadan, kira-kira apa sih yang dikehendaki dari peristiwa Corona atau COVID-19 ini. Nah, salah satu yang terpenting yang saya pelajari adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampilkan kepada kita bahwa alam semesta ini berada di dalam genggamannya. Otoritas tunggal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu mengendalikan alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin salah satu hikmah kenapa Amerika yang mengaku sebagai negara superpower ini yang paling justru yang menderita yang paling banyak kena korban. Padahal negara superpower, kenapa nggak dibom nuklir saja itu Corona itu, kan mati sudah dengan bom nuklir itu. Tapi kan ternyata Amerika bingung juga menghadapinya itu. Ya. Sebuah benda atau sebuah kreasi atau creation atau creature apapun itu terjemahannya yang tidak nampak di pelupuk mata kita, tapi justru menggoncang sebuah negara superpower. Secara ekonomi Amerika itu kuat banget, walaupun dibayang-bayang oleh China sekarang ini. Amerika ini masih memegang kapital dunia, ya, modal dunia. Kalau Wall Street itu batuk-batuk, itu demam semua perekonomian dunia. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya, Wall Street collapse dalam beberapa hari saja minimal 3 triliun dolar habis. Ya, kerugian. Kemudian perekonomian Amerika collapse dan lain sebagainya ya. Nah, jadi maksud saya adalah Allah ingin menampilkan kemahaotoritasannya, kemahakekuasaannya kepada kita, sehingga Amerika yang superpower ini pun merasa lemah dan tidak mampu menghadapi semua itu. Nah, tentu juga kita sedang diuji apakah kita mampu menangkap dunia di mana kita hidup sekarang ini. Dunia kita ini kan berbeda dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Dunia kita sekarang ini namanya dunia global. Nah, salah satu karakteristik daripada dunia global itu, bahwa dunia global kita ini ditandai oleh banyak hal, tapi salah satunya adalah terjadi interconnectedness. Ada saling ketergantungan. Artinya apa? Corona yang dimulai dari kota Wuhan itu, kemudian berkembang ke beberapa negara di Asia, masuk Timur Tengah, masuk ke Eropa, lalu masuk Amerika dan seterusnya, dan semua kena ya, tanpa kecuali, baik yang lemah maupun yang kuat ya, dan lain sebagainya. Ternyata mengajarkan kepada kita semua bahwa dunia kita sekarang ini hampir seperti tidak ada batas-batas lagi. Ya. Dan ini juga dalam dunia informasi kita lihat. Ya. Bahwa kita sekarang ini masuk dalam kamar kita, tutup pintu, tapi kita sedang berkomunikasi dengan seluruh penjuru dunia. Karena itulah keterbukaan media, keterbukaan informasi yang kita miliki sekarang ini. Maka tentu kita harus sadar bahwa kita sedang hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Maka untuk menghadapi dunia yang sangat saling tergantung ini, tentu kita umat Islam harus membangun satu wawasan yang berbeda. Wawasan kita adalah bahwa kita harus siap untuk ada dua hal. Yang pertama, siap untuk bekerja sama dengan siapa saja yang mau bekerja sama dengan kita atas asas saling menghargai. Dan yang kedua, kita siap berkompetisi dalam dunia yang penuh kompetitif sekarang, yang sangat kompetitif sekarang ini. Dan itu dalam segala bidang. Ya. Dalam bidang jurnalisme, saya kira antara satu dengan yang lain itu saling berkompetisi juga. Ya, saya kemarin diwawancarai sama iNews. Lalu kemudian tiba-tiba CNN mewawancarai saya dengan tema yang sama. Besoknya iNews mengatakan, itu kompetisi kita katanya. Kita berkompetisi dengan CNN. Nah, itu kan dalam dunia jurnalisme kompetisi juga ya. Nah, ini dalam dunia ekonomi ada kompetisi, dalam dunia politik kompetisi, dalam dunia militer perhatikan Amerika dengan Rusia di Timur Tengah kompetisi. Dalam bidang dakwah saja terjadi kompetisi. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin bisa melarang teman-teman Kristiani kita untuk menyampaikan ajaran agamanya karena ini namanya religious freedom, ya, kebebasan beragama. Oleh sebab itulah maka kerap kali saya merasa bahwa masanya sekarang ini tinggal ya bagaimana kita bisa berkompetisi dalam bidang dakwah. Saya di bidang dakwah dan pendidikan tentunya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi kompetitor atau orang yang berkompetisi dan menang gitu. Makanya mungkin teman-teman tadi melihat kenapa saya harus mendirikan pondok pesantren di Amerika. Saya sudah 23 tahun. Dan selama 23 tahun ini alhamdulillah sejak tahun 2001 saya diminta mewakili komunitas muslim dalam banyak sekali perhelatan akbar ya, termasuk ketemu presiden. Ya, saya dengan Michael Bloomberg cukup dekat ya, wali kota New York ketika itu.
Dan sayalah yang kemudian mewakili komunitas muslim ketika ada Presiden Bush pertama kali tidak datang ke Ground Zero. Saya membaca doa ketika ada doa nasional untuk Amerika ketika itu. Saya 3 kali ke White House. Artinya alhamdulillah dari aspek itu saya sudah banyak melakukan. Tapi saya kemudian menjadi galau belakangan. Kenapa kok negara saya, negeri saya, Indonesia itu kurang dikenal di Amerika? Ya. Pertama mungkin apa karakter kita orang Indonesia ini yang terkadang ya kalau di Jawa itu kan monggo mempersilahkan orang ya karena sopan santun. Atau kita perlu lebih agresif lagi gitu. Nah, jadi saya agak galau selama ini, hampir lebih 23 tahun ini saya galau. Maka saya melihat bahwa dalam kerja-kerja dakwah dan pendidikan saya ini harus saya gandengkan nama Indonesia. Itulah sebabnya saya mendirikan Yayasan Nusantara Foundation. Untuk sekaligus juga menampilkan bahwa yang saya tampilkan ini ya Islam, tapi sekaligus juga Islam yang kemudian difahami, ditafsirkan, dan diamalkan di negara kita Indonesia. Nah, apa Islam di Indonesia itu? Islam di Indonesia adalah Islam yang merangkul nilai-nilai universal, keadilan, kebebasan, kerukunan, toleransi, ya penghormatan kepada wanita. Alhamdulillah, kita bisa bangga bahwa di Indonesia wanita memiliki kebebasan-kebebasan yang luar biasa, yang barangkali dalam dunia Islam yang lain belum tentu dimiliki itu. Maka kita ingin menampilkan Islam yang seperti ini. Nah, itulah sebabnya saya mendirikan pondok pesantren untuk menampilkan bahwa Islam Indonesia itu adalah Islam yang sungguhnya dirindukan oleh dunia kita sekarang. Kenapa? Dengan cara seperti ini kita ingin membalik stigma yang mengatakan bahwa Islam itu adalah tahunnya adalah marah, suka berkelahi, suka perang, ya tidak menghormati wanita, tidak ada kebebasan. Terbelakang. Islam itu nggak mengenal demokrasi. Kita ingin mengatakan dengan kerja nyata bahwa Indonesia ada terbukti bisa mengawinkan antara demokrasi dan Islam itu. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita tampilkan. Nah, ini bagian daripada kompetisi dalam bidang dakwah. Saya beberapa kali, ini saya sampaikan di mana-mana ya, beberapa kali didatangi oleh teman-teman misionari. Orang Amerika, orang putih rata-rata, datang kepada saya, dia katakan, Imam saya mau belajar budaya Indonesia. Loh, kenapa? Dia katakan saya mau ke Indonesia. Berapa lama? Ya, between 3 to 6 months, antara 3 sampai 6 bulan. Loh, lama betul ya? Lalu dia tersenyum, saya tahu dia misionari. Biasanya katanya bisa kita tahu. Oh, saya tanya, kamu misionari ya? Lalu dia tersenyum, iya. Baik, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak bisa melarang Anda dan itu hak Anda untuk pergi menyebarkan agama Anda. Tapi Anda harus tahu, yang Anda akan pengaruhi di Indonesia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh di pinggir-pinggir kampung, saya bilang di pinggir-pinggir gunung. Tapi Anda harus tahu, saya juga misionari di sini. Saya misionari itu artinya orang yang membawa misi. Saya membawa misi Islam. Dan Anda perlu bilang, saya bilang Anda harus tahu, alhamdulillah di kota New York ini dengan izin Tuhan saya bilang, saya sudah mengislamkan orang-orang yang kaya-kaya, pintar-pintar, hebat-hebat, dan profesional. Mari kita gantian saya bilang. Nah, itu yang saya maksud dengan apa namanya kompetisi dalam bidang dakwah. Jadi Corona mengajarkan kita bahwa dalam dunia global sekarang ini kita harus berani untuk mengambil bagian kompetisi. Mbak Maryam, mohon maaf suaranya. Kita harus berani mengambil bagian dari kompetisi itu dan harus menang. Ya. Nah, lalu kita bisa melanjutkan cerita-cerita kita tentang new normal. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang buka. Kota New York juga kita sudah mulai buka sekarang ini, tapi baru fase pertama. Akan ada 3 fase. Kebetulan saya ini menjadi salah satu tim perumus opening houses of worship. Jadi untuk membuka rumah-rumah ibadah ini dibentuk tim tersendiri. Apakah sudah memungkinkan untuk kita beribadah di rumah ibadah atau belum? Itu kebetulan saya anggota tim di situ. Jadi saya tahu betul bahwa Kota New York ini ada 3 fase. Kita sekarang ini pada fase pertama. Dan fase pertama ini kita dibenarkan untuk melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah ibadah dengan jumlah jamaah yang terbatas dan social distancing tetap kita praktekkan dan memakai masker. Yaitu beberapa hal yang kita lakukan. Saya sebenarnya lebih tertarik untuk membicarakan tentang new normal ini. Tidak dalam arti kembali normal hidup seperti masa lalu. Karena kalau itu artinya new normal, itu bukan new namanya, itu all normal. Ya. Karena kita kembali hidup seperti sebelum corona. Nah, ternyata banyak orang memahami bahwa new normal itu artinya kembali normal hidup seperti masa lalu. Bagi saya itu salah kaprah. Kenapa? Karena artinya itu kembali kepada all normal. Artinya itu normal yang sebelum corona. Maka kalau mau bicara tentang new normal, saya ingin berdiskusi lebih jauh lagi, apa sih makna dari new normal itu? Kita lebih gali lagi maksudnya itu. Baik dari perspektif Islam, apa yang katakan dan sebagainya. Jadi ini mungkin bisa kita kaji lebih jauh, silakan. Oke. Mungkin kalau Ustadz ada yang sedikit berbeda ya Ustadz ya, di Amerika dan juga di Indonesia.
Bahkan sebenarnya new normal itu seperti PSBB yang dilonggarkan seperti itu Ustaz ya. Namun hal yang jadi masalah adalah saya masih menemukan, bahkan saya sudah meriset bahwa masih ada tokoh agama yang berpikir bahwa kenapa sih kamu takut sama corona, bukannya setiap orang tuh akan meninggal. Ya kita harus tetap maju dengan corona, padahal di situ harus ada message di mana meskipun kita nggak takut dengan corona, tapi kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan. Seperti yang ada kasus yang lumayan unik nih Ustadz. Jadi pada tanggal 13 April 2020 ada 20 orang yang harus diisolasi. Karena apa? Mereka hadir di tahlilan orang yang meninggal, dan ternyata orang yang meninggal itu baru keluar hasil swab-nya beberapa saat setelah dimakamkan. Akhirnya 20 orang itu harus diisolasi, harus dikarantina. Kemudian yang kedua, ada pada 19 Mei Ustadz. Itu 19 Mei 2020 ada 235 warga yang ada di Sidoarjo harus dikarantina mandiri. Karena apa? Mereka melakukan tahlilan 2 kali berturut-turut dan ternyata kan hasil swab itu harus membutuhkan beberapa rentang waktu ya Ustadz ya. Dan itu ternyata positif. Sehingga 235, yaitu ada sekitar 2 RW harus isolasi mandiri seperti itu Ustadz. Jadi mungkin di sini ada di mana kita terbentur dengan sebuah silaturahmi ataupun kemanusiaan, tapi di sisi lain ya kita harus mengetahui bahwa sekarang adalah era COVID-19 atau pandemi COVID-19 dan kita harus berhati-hati. Nah, kita sini sebagai masyarakat Indonesia yang memang kadang-kadang lebih percaya dengan adat istiadat daripada hal-hal yang berbau ilmiah yang seharusnya sekarang faktanya seperti itu, tapi kita harus melaksanakan seperti Ustadz. Gimana sih Ustadz caranya mungkin untuk kita masyarakat Indonesia khususnya yang harus sekarang ini kan masa transisi, dan setelah ini masa new normal. Bagaimana sih mereka bisa menyesuaikan benar-benar normal baru, tapi tetap dengan protokol kesehatan Ustadz? Iya, jadi begini, beragama itu melibatkan sentimen. Ya, kenapa ya suara saya melibatkan emosi dan sentimen. Tapi pada saat yang sama, beragama juga itu harus dengan rasionalitas. Dan kalau kita berbicara tentang Islam ini, tidak ada agama manapun yang bisa menandingi rasionalitas Islam. Ini satu cerita dulu ya, sebelum saya masuk ke situ. Saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah satu panggung dengan Karen Armstrong. Karen Armstrong ini adalah ahli agama-agama dari Inggris yang mungkin sangat terkenal. Salah satu bukunya itu Sejarah Tuhan ya. Jadi saya satu panggung dengan beliau tanpa moderator. Jadi kita saling bertanya. Beliau bertanya ke saya bertanya ke beliau. Salah satu yang saya tanya ke beliau, saya katakan, Karen, kalau seandainya agama-agama itu makanan-makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Karena Anda ahli makanan, ahli agama semuanya. Ahli Hindu, ahli Buddha, ahli Kristen, ahli Yahudi, ahli Islam. Ya, beliau benar ahli Islam. Kalau seandainya agama-agama itu makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Saya tanya sama dia. Dia katakan, saya masih belajar resepnya katanya. Jadi pintar jawabannya. Tapi saya harus jujur katanya bahwa tidak ada agama yang paling rasional daripada ajaran agama Islam ini. Ini non-Muslim loh. Beliau itu tidak punya agama. Beliau itu adalah ahli agama tapi tidak beragama. Itu Karen Armstrong. Dan beliau mengatakan, saya harus jujur bahwa tidak ada ajaran yang paling rasional daripada ajaran agama Islam itu. Walaupun beliau menyambung, sayang sekali masih banyak orang Islam yang kurang rasional. Nah, itu kan kata beliau. Jadi bukan kata saya ini, jangan tersinggung ya. Nah, inilah beragama kita gitu loh, orang Islam ini. Jadi ajaran agama Islam ini sangat rasional, menghargai pemikiran, menghargai ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita harus sampai kepada sebuah konsensus saintifik ya, mari kita ikutin gitu. Karena itu ajaran agama kita juga. Apalagi kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah memakai onta, naik onta. Terus masuk kepada Rasulullah, ontanya nggak diikat. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nggak mengikat ontanya? Apa kata beliau? Saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, i'talha thumma tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Itu ajaran agama kita sungguhnya. Jadi orang yang mengatakan kita kan akan mati juga, kenapa takut mati? Ya udah, suruh masuk kandang harimau sana. Kan takut mati. Suruh masuk kandang harimau.
Atau siapkan apa namanya ular kobra, terus suruh masuk dia ke dalam kandang ular kobra itu. Kan nanti Allah akan menyelamatkan juga dia kan. Supaya mati juga begitu. Jadi kita ini jangan beragama itu jangan pakai sentimen, jangan pakai emosi saja. Memang melibatkan emosi karena iman itu banyak terlibat dengan emosi kita. Tapi sekali lagi harus ada penyeimbangan dengan rasionalitas kita dan itulah ilmu pengetahuan. Dalam Islam ini segala sesuatu dengan ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Keimanan kita kepada Allah pun itu harus dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu gitu ya. Ayat pertama turun Iqra. Maka kita minta kepada para ulama kita khususnya agar coba membuka wawasan sedikit. Dan mohon maaf saya sering mengatakan begini. Cobalah para ustadz kita, para ulama kita khususnya banyak-banyak melakukan piknik. Nah, banyak-banyak melakukan piknik. Piknik yang saya maksudkan harus jalan-jalan ke kota New York, enggak. Yang saya maksud piknik itu ya piknik pemikiran, piknik bacaan, piknik referensi. Jangan kita membaca satu buku, 2 buku, belajar 1 hadis, belajar beberapa ayat Al-Quran, lalu kita merasa menguasai segala sesuatu. Ilmu itu tiada henti. Sampai kita meninggal dunia itu kita wajib menuntut ilmu pengetahuan. Dan ulama kita itu jangan pernah merasa sudah mengetahui semua agama ini. Karena ilmu dalam Islam itu, kalau saja seluruh lautan dijadikan tinta, seluruh pohon-pohon dijadikan pena, tidak akan habis pernah kita bahas ini. Semakin kita berilmu, semakin kita haus untuk tahu. Dan oleh sebab itulah maka jangan ada ustadz-ustadz ini kan sebagian sekali lagi saya melihat berpendapat seperti itu. Jadi ketika kita sudah masukin new normal atau all normal kalau itu maksudnya sekarang, jadi sekali lagi saya masih berpendapat bahwa new normal itu harus mendatangkan sesuatu yang baru. Jadi bukan berarti ketika sudah tidak ada lockdown, ketika sudah tidak stay home lah itulah new normal, bukan. Bagi saya bukan itu new normal. Ya. Jadi ketika kita kembali hidup normal seperti dulu, maka mari kita tak berhati-hati. Dalam istilah hadis itu ikat ontak kita. Kita ambil segala sesuatu yang memungkinkan kita terlindungi untuk tidak terdampak. Ya. Oke, seperti itu ya Ustaz ya. Ustaz, kalau berbicara tentang new normal dan juga perbandingan antara Indonesia dan juga Amerika, kita tahu bahwa Amerika merupakan kiblat di negara demokrasi, negara yang demokrasi awal ya, seperti udah tua ya. Namun ternyata beliau, maksudnya negara Amerika ini masih saja gagal untuk bagaimana mengatur rakyatnya. Sedangkan Indonesia masih merupakan negara yang masih berkembang ya Ustadz ya, belum negara maju ya. Dan dia juga menganut asas demokrasi. Namun bagaimana sih Ustadz mungkin masukan Ustadz terkait regulasi pemerintah terkait COVID-19 ini dalam new normal ini, khususnya kita tidak bisa melepaskan bahwa oke, sekarang ada regulasi new normal, silahkan lakukan itu. Namun bagaimana sih Ustadz pengikat agar mereka tidak lost control dengan new normal ini? Karena mindset masyarakat, ya mohon maaf Indonesia, kita tahu bahwa untuk SDM-nya itu masyarakat masih banyak yang pendidikan dasar Ustadz. Karena Indonesia itu bukan hanya Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, itu juga Indonesia. Namun akan sangat jarang sekali kita menemukan mahasiswa di sana. Namun di Indonesia atau di Jawa itu kan banyak Ustaz. Sehingga mindset-mindset masyarakat yang ada di daerah-daerah jauh yang tidak terjangkau pendidikan, mereka berpikir new normal itu adalah normal baru seperti itu Ustaz. Bagaimana sih tipsnya sebagai tokoh agama? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini lebih dari 85% itu adalah warga negara Muslim. Sehingga mungkin apa yang dikatakan oleh pemerintah bahkan lebih kuat dikatakan oleh tokoh agama sendiri seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana strategi tokoh agama ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa new normal itu bukan kehidupan normal, tapi normal baru di mana PSBB direnggangkan agar mereka bisa tetap melakukan beraktivitas namun berdampingan dengan COVID-19. Ya, jadi saya melihat ada tingkatan ya. Untuk menjawab ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa masyarakat kita ini masih memiliki masalah, dan saya istilahkan itu karakter sosial yang cukup parah. Ya. Saya ingin berikan contoh sederhana, saya sudah ulang-ulangi di mana-mana. Kalau kita mengendarai mobil di jalan misalnya di Jakarta, ya,
Itu bisa kita perhatikan sampai di mana karakter sosial. Apakah sudah disiplin dan lain sebagainya kan? Apakah kalau ada lampu merah nggak ada polisi misalnya, tidak ada mobil dari area yang lain lalu dia berhenti kan? Biasanya tidak. Gitu. Ini kan masalah mental sosial, ya mental karakter sosial kita. Jadi mohon maaf kalau saya meneliti bangsa saya sendiri, Indonesia ini masih jauh dari karakter sosial yang sesungguhnya kita harapkan. Dan ternyata kata karakter sosial itu, itulah yang diistilahkan dengan ma'ruf dalam bahasa Al-Quran. Kuntum khairan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu ini umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia karena menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah kebaikan-kebaikan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk karakter sosial. Itu namanya ma'ruf. Nah, sering kita begini, sering kita bingung-bingung. Kenapa kok negara-negara non-Muslim secara sosial mereka jauh lebih Islami gitu? Seperti Selandia Baru, seperti negara-negara Eropa, beberapa negara-negara di barat ini kok jauh lebih Islami. Kenapa? Karena mereka sudah mempraktikkan karakter sosial Islam itu, disiplin, ada etos kerja, belajar dengan sungguh-sungguh, dan sebagainya. Nah, kita ini masih jauh. Nah, ini termasuk dalam hal kedisiplinan menyikapi yang disebut dengan new normal itu. Bahkan sebelum new normal pun terjadi, banyak masyarakat kita kemudian yang tidak taat hukum itu, tidak taat aturan itu. Kenapa? Ini masalah mental masyarakat kan. Maka sekali lagi ada permasalahan mental masyarakat yang terjadi. Nah, satu contoh kalau mengendarai mobil ya, saya melihat ini, saya di mana-mana itu belajar ya. Dan kalau saya menengok kiri kanan itu pasti saya belajar. Saya di Jakarta itu nengok kiri kanan kalau orang mengendarai mobil. Ini kita mengendarai mobil, ada teman kita di depan, dia ngasih lampu mau belok kanan, enggak dikasih itu. Pasti ada di belakang ngebut gitu. Biasanya rata-rata begitu. Kenapa? Enggak mau seperti dikalah gitu. Karena depannya ke arah kanan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Teman yang tidak dikasih jalan ini pasti belajar nyerobot. Nah, ini kata nyerobot udah bahaya. Kalau nyerobot di jalan bisa, nanti di kantor bisa nyerobot. Kalau di kantor nyerobot, nanti di pasar nyerobot. Nanti di politik nyerobot. Bidang perfilman nyerobot. Ini kata nyerobot sudah bahaya. Ini permasalahan mental kemasyarakatan kita. Maka sekali lagi, bangsa Indonesia ini harus belajar untuk membentuk karakter masyarakat, ya mental masyarakat, societal mentality istilahnya, kan begitu. Nah, misalnya pejabat publik ya, mohon maaf saya agak jauh ini. Pejabat publik. Kenapa pejabat publik kalau di Korea, di Cina misalnya, atau di Eropa misalnya, kalau mereka sudah tertuduh, ini belum tersangka ya, masih tertuduh saja. Tertuduh itu biasanya sudah malu untuk lanjut, pasti biasanya rata-rata mundur. Merasa integritasnya sudah hilang. Sudah hilang. Tapi kita di negara kita ada kadang pejabat sudah masuk pengadilan, bahkan sudah divonis bersalah, nggak mau mundur dari jabatannya gitu. Itu kenapa gitu? Ini ada permasalahan mental publik yang terjadi. Ya, jadi kembali kepada tadi ya, harus ada pembenahan mentalitas. Ini tugas para ustadz kita, tugas para guru kita. Mentalitas ya Ustadz ya. Yang kedua tentu aturannya harus jelas. Jadi pemerintah kita harus memberikan aturan yang jelas ya. Yang ketiga harus ada enforcement yang jelas ya. Pelaksanaan dari aturan itu. Tentu yang keempat, pemerintah kita jangan sekedar mengeluarkan aturan. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman kita disuruh tinggal di rumah, ya stay home. Tapi jalan keluarnya kalau nggak ada makanan gimana gitu loh. Pemerintah harus mengaturkan itu. Benar sekali. Kalau mau buat aturan mah gampang saja. Anak-anak SMA juga bisa bikin aturan, tidak boleh keluar rumah. Tapi bagaimana kalau mereka nggak ada yang makan gitu loh. Maka kami di Amerika misalnya, ini sedikit buka rahasia Amerika ya. Kami di Amerika ini, setiap household, setiap rumah itu dapat $2.400 ya tunjangan. Kemudian juta sekian ya, Ustaz? Ya, setiap anak dapat 500. Jadi saya dan istri dapat 2.400, terus anak saya 6 orang. Ya, ditambah saja 1 orang 500, sudah berapa saya dapat itu. Nah, itu kan cukup lah saya makan di rumah. Itu dari federal, itu dari pemerintah pusat. Belum lagi dari pemerintah kota. Di kota New York ini, di 50 titik ada makanan tersedia. Tidak ada alasan untuk lapar di kota New York ini. Ya. Jadi saya rasa ini juga penting bagi pemerintah kita, tidak perlulah ikut kepada kuantitasnya, tapi minimal bahwa pemerintah harus memikirkan juga jalan keluar. Ketika ada aturan, kira-kira konsekuensinya apa, jalan keluarnya bagaimana. Jadi jangan sekedar buat aturan tapi tidak ada jalan keluar gitu. Jadi ini ada beberapa tingkatan ya. Jadi saya lihat dengan new normal sekarang ini untuk masyarakat kita taat dengan aturan-aturan yang ada,
Maka pertama tentu mentalitas kita benahi. Sebab aturan tanpa mentalitas, maka aturan akan dimainkan. Ada orang yang bikin aturan, dia sendiri yang mainin aturannya, karena masalah mental. Ya, mohon maaf ini kalau saya singgung DPR sedikit, DPR kadang bikin aturan, tapi DPR bikin aturannya gitu. Ya, mumpun saya di luar negeri, jadi nggak perlu takut-takut bicara. Nah, ini kadang ada orang bikin aturannya, dia sendiri yang mainin aturan. Kenapa? Itu masalah mental. Ya. Jadi pertama mentalitas, yang kedua aturan yang jelas, yang ketiga kemudian aturan itu kalau ada konsekuensinya, gimana jalan keluarnya, dan tentu semua juga masyarakat harus terlibat. Kami di Amerika ini masyarakat Muslim ya, di tengah corona sekarang ini, itu mengumpulkan dana, lalu kemudian kita belikan makanan pokok, kita umumkan kepada tetangga-tetangga kita, siapa yang memerlukan makanan, kita antarkan depan pintunya. Ya, semua masyarakat terlibat. Karena ini nilai solidaritas, gambaran masyarakat yang sadar bahwa yang namanya manusia itu bersaudara semuanya. Dan kita tidak mengecualikan Muslim, Kristen, Hindu, apapun kita bantu. Itu kita lakukan semuanya. Oke, jadi harus saling bergotong royong ya Ustadz ya. Dan juga pemerintah juga harus ada kejelasan terkait regulasinya. Dan untuk informasi ya Ustadz, ini memang KJB adalah Komnas Jurnalis Berhijab Indonesia. Jadi bukan hanya dari media TV, tapi juga ada online, dari Detik juga, ada katadata.com, ada juga Radio Data di Jakarta, Bogor, kemudian Jogja, Medan, dan juga Makassar juga ada Kak Eca ya dari Terkini ID. Oke, terima kasih Nikmah atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Imam Suci Ali juga atas pemaparannya, dan pastinya saya say hi dulu ini dari Bogor. Saya sebelumnya aktif di beberapa TV, dan pemaparan dari Pak Syamsi Ali memang sangat memberikan wawasan tambahan sih bagi kita tentang bagaimana sih Indonesia di Amerika, kemudian juga bagaimana kita seharusnya menyikapi corona gitu ya sebagai seorang Muslim. Itu terima kasih Pak Syamsi Ali, dan saya juga mau say hi untuk beberapa teman-teman dari komunitas jurnalis berhijab yang udah hadir hari ini, dan terima kasih Nikmah atas kesempatannya juga. Ini Pak Syamsi Ali, tadi kan saya mendengar pemaparan memang sebenarnya mental keislaman itu lebih banyak dipraktekkan di negara non-muslim begitu. Tapi sebenarnya akar penyebabnya itu seperti apa ya? Karena ini fenomena yang cukup menarik gitu. Kenapa hanya negara-negara non-muslim yang sepertinya betul-betul mempraktekkan nilai Islam gitu, tapi mostly negara-negara yang mayoritas muslim malah kebalikan gitu? Saya melihat ada beberapa penyebab utama ya. Tentu yang pertama adalah karena sistem pendidikan. Saya ini kan tamatan pondok pesantren, jadi saya tahu betul yang namanya pendidikan agama di Indonesia. Dan ini juga di beberapa negara sekolah-sekolah yang berwawasan keagamaan itu terkadang konsentrasi pendidikan agama kita itu dalam dua hal. Pertama, hafalan yang terkadang tidak mengembangkan wawasan. Yang kedua, menumbuh suburkan emosi yang terkadang ya. Dan pendidikan yang saya maksud bukan hanya di sekolah-sekolah formal, tapi termasuk pendidikan informal. Ustadz-ustadz kita kalau ceramah itu kadang menyampaikan agama ini dengan cara-cara yang terkadang menumbuh suburkan emosi dan amarah gitu. Yang terkadang kurang imbang dengan rasionalitas itu. Maka ini yang kemudian menumbuhkan masyarakat yang kemudian sangat-sangat merasa beragama gitu, tapi kurang diimbangi oleh pengetahuan. Nah, orang yang emosinya tinggi secara agama, tapi tidak diimbangi oleh pengetahuan ilmu pengetahuan, maka itu akan mudah untuk meledak, ya, marah gitu ya. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa pemahaman keagamaan kita ini terkadang parsial sifatnya. Artinya apa? Kita merasa beragama di masjid-masjid, tapi tidak perlu beragama di pasar misalnya. Maka kita terkadang, Masya Allah, Assalamualaikum di masjid, kita mau menebarkan ketentraman, kedamaian, tapi kita nipu orang di pasar kan. Nah itu kan kemunafikan namanya. Di satu sisi kita mau menebarkan ketentraman, tapi kita nyakitin orang. Ketentraman apa yang kita sebarkan kalau kita nyakitin orang gitu. Maka beragama itu harus paripurna sifatnya. Kita baik di masjid, kita baik juga di pasar, kita baik di jalan, baik juga di tempat-tempat ibadah yang lain sebagainya. Dan itu yang saya lihat menjadi dilema dalam masyarakat muslim. Maka kita melihat Indonesia misalnya, Masya Allah, kalau umrah itu banyak sekali, kalau haji itu banyak sekali, ya. Tapi kalau kita lihat ya penyelewengan sosial juga banyak terjadi di Indonesia, ya. Misalnya betapa banyak orang-orang kaya kita, pejabat-pejabat kita yang umrahnya berkali-kali. Ya, dan terkadang kita lihat menangis di depan multazam begitu, minta ampun, begitu balik kembali lagi seperti biasa gitu. Nah itu kan agama diambil sepotong-sepotong. Kita beragama di Masjidil Haram, begitu pulang agama seolah-olah nggak lagi bersama kita.
Nah, ini beberapa dilema saya kira yang harus kita robah, tapi khususnya para pendidik, para ustadz kita, mari kita coba memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dan generasi muda kita, dan secara masyarakat secara umum, tidak sekedar membangkitkan semangat dan emosi dan sentimen, tapi juga dibarengi dengan rasionalitas. Itu kenapa Islam berkembang di dunia barat, ya, di Amerika, di Eropa. Karena salah satunya adalah bahwa Islam ini kalau kita sampaikan secara rasional, ya, tidak dengan dogma-dogma yang seolah-olah dipaksakan, maka masyarakat akan menerima gitu loh. Dan itu pengalaman saya. Pengalaman dalam berdakwah ini, pertama komunikasi benar, yang kedua harus dengan rasional, ya, rasionalitas. Kenapa? Masyarakat Amerika ini kan sangat rasional dan terbuka. Kalau kita sampaikan dengan cara-cara dogmatis, maka mereka tidak akan bisa terima gitu loh. Ya, saya kasih contoh saya yang terdekat ya. Beberapa waktu lalu ada seorang mahasiswi PhD Indian, ini Indian American, orang Amerika tapi keturunan India, datang ke masjid kita. Lalu dia mengatakan begini, dia katakan, Imam, kalau Anda bisa memberitahu kepada saya satu hal saja yang unik dalam agama Anda, saya masuk Islam. Saya kira dia main-main. Saya katakan kami orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu. Dia ketawa, dia katakan saya juga percaya kepada Tuhan yang satu. Padahal dia beragama Hindu nih. Loh, saya bilang kok bisa? Bagaimana dengan patung-patung itu? Dia ketawa lagi, dia katakan patung-patung itu bukan Tuhan. Patung-patung itu merepresentasi aspek-aspek ketuhanan. Makanya Pancasila itu kan ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Jadi merepresentasi aspek-aspek ketuhanan. Saya bilang pintar juga ini cewek ini. Gimana menjawabnya? Lalu saya bilang, kamu orang Amerika? Ya, I'm an American katanya, saya orang Amerika. Loh, kalau orang Amerika, ini masih zaman Barack Obama waktu itu. Sebagai orang Amerika, kamu suka Barack Obama atau tidak? Suka. Nah, sekarang saya tanya, kalau mau ketemu Barack Obama, kira-kira mana yang baik? Langsung saja, tidak perlu ada protokol, langsung saja datang, anytime, any moment, kapan saja, atau harus mengambil jadwal dulu, kemudian lihat security dan sebagainya. Saya katakan yang enak ya langsung. Saya katakan itulah yang unik dalam agama kami. Kami percaya kepada Tuhan yang satu dan tidak perlu ada perantara-perantara. Saya langsung saja kepada Tuhan. Rupanya argumentasi anak SD ini masuk akal dia gitu, dan dia masuk Islam gara-gara itu. Jadi maksud saya adalah kita ini perlu rasionalitas. Maka sekali lagi, untuk kita bisa membangun masyarakat yang ideal, masyarakat yang Islami, pendidikan Islami harus kita benahi. Ya. Jangan selalu kita tembus-semburkan emosi, sentimen, tapi kita kurang rasional. Ya. Dan yang kedua, mari juga kita berorientasi kepada praktik. Sangat menarik sekali ya, karena memang pandemi COVID-19 ini bukan kita untuk stop untuk beraktivitas ya Ustadz ya. Karena saya merasakan sendiri, meskipun COVID-19 dan kita stay at home, malah saya menjadi lebih produktif. Karena teman-teman sekarang jadi sering di rumah, sehingga kita bisa merubah. Jadi aktivitas yang biasa kita menggunakan offline, tapi kita alihkan dengan online, seperti itu. Dan ini kita juga tetap bisa melakukan silaturahmi meskipun harus secara virtual. Dan ada manfaatnya juga, Ustadz. Jadi yang namanya virtual ini, itu adalah tanpa ada dimensi, dimanapun, kapanpun. Dan kita bisa menghadirkan Ustadz Imam Samsi Ali juga karena adanya virtual, seperti itu, Ustadz ya. Karena saya tidak akan bisa membayangkan kapan bisa ada kesempatan mengundang Ustadz Samsi ya, untuk di silaturahmi KJB, seperti itu kan. Nah, ini Ustadz, ada juga pertanyaan yang cukup menarik, Ustadz. Ini dari Kakak Kiki Handayani, karena memang kita tahu bahwa semua menggunakan media sosial dan juga teknologi. Bagaimana dengan masyarakat yang gagap teknologi, Ustadz? Karena mohon maaf ya, Ustadz, ini ternyata juga masyarakat, saya juga baru tahu yang namanya Google Meet, yang namanya Zoom, itu sejak COVID-19. Dan ini pun Google Meet, anak-anak masih ada yang jarang mendengar, kebanyakan menggunakan Zoom. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan atau tips-tipsnya Ustadz untuk masyarakat muslim dan juga untuk tokoh-tokoh agama, nantinya kita bisa meneruskan untuk member-member KJB di sini, di daerahnya masing-masing, bagaimana sih memberikan advice, yang good advice buat mereka, agar mereka aware untuk bisa segera mengatasi gagap teknologi ini, Ustadz. Terima kasih. Iya, jadi intinya begini. Sekali lagi, saya cuma ingin mengatakan bahwa agama Islam kita ini kan agama yang memang sudah disiapkan untuk mengantisipasi segala situasi dunia. Itulah sebabnya agama Islam itu menjadi agama yang abadi sampai hari kiamat. Karena memang pasti akan selalu inline sejalan dengan perkembangan zaman. Maka tentu umatnya, pengikut agama ini dituntut untuk senantiasa juga mempersiapkan diri untuk
ya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi bagaimanapun, ya. Ya tentu memang kita diharapkan kalau orang di kampung-kampung pasti ada gagap. Seperti saya juga masih gagap teknologi, ya. Apa namanya, COVID-19 ini mengajarkan saya untuk memulai channel YouTube saya. Alhamdulillah sudah jalan. Walaupun tidak ada editan apa, pokoknya yang penting upload saja sudah jadi. Karena saya nggak bisa mengedit misalnya. Kemudian jadi saya kira kita semua umat Islam harus sudah mulai disadarkan bahwa memang kita sudah hidup dalam dunia yang baru, dunia yang berbeda. Kita tidak pernah membayangkan 20 tahun yang lalu bahwa akan ada seperti Facebook itu, di mana kita bisa chat langsung, bisa kita ngomong langsung. Kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang disebut dengan misalnya Instagram yang luar biasa sekarang ini. Tapi semua itu sudah terjadi dan kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang apalagi yang akan hadir gitu. Maka umat Islam ini selalu antisipatif. Dan ternyata kalau kita melihat Al-Quran itu ya, Al-Quran itu sudah mengajarkan kepada kita kecekatan ya dalam menyikapi segala permasalahan. Misalnya Al-Quran mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Nah, ini kan berbicara tentang surga. Tentu dalam keimanan kita surga itu ada di akhirat nanti. Tapi jangan lupa, sebelum surga itu di sana, kita sudah diperintahkan untuk membangun surga-surga kecil di atas dunia ini. Maka kita harus dekat dan cepat gitu. Nah, umat Islam ini selalu ketinggalan kereta gitu, kendaraan. Nah, misalnya saya kasih contoh selalu. Ini sebuah candaan realita ya. Kalau kita umrah misalnya, kita haji, lalu kemudian kita beli oleh-oleh dari Mekah. Biasanya kita anggap supaya berkahnya banyak, dibawakan oleh teman-teman kita di kampung, saudara kita di kampung. Kita beli tasbih, kita beli baju Arab, kita beli sorban, bahkan kita beli sajadah gitu, untuk kita berikan kepada keluarga kita di kampung. Begitu kita buka rata-rata made in China. Coba deh kalau Mekah, beli tasbih made in China. Gitu. Loh, pertanyaannya negara yang kita anggap selama ini komunis, kok bisa memproduksi produk yang dijual di Mekah? Holy City-nya orang Islam gitu. Kenapa orang Islam nggak memproduksi? Karena Cina sudah dari dulu menangkap bahwa akan ada jutaan orang Islam yang datang ke Mekah, dan kalau mereka ke Mekah pasti suka beli oleh-oleh. Ini pemikiran yang advance gitu. Nah, orang Islam pemikirannya terlalu terbelakang gitu, ketinggalan kendaraan kita. Maka sekali lagi, dalam kemajuan ilmu pengetahuan sekarang dan teknologi ini, kita umat Islam harus banyak belajar ya. Para pemimpinnya, para ustadznya, dan juga tentu jamaah kita ajarkan demikian. Ya tentu memang ada keterbatasan. Tapi bagaimanapun juga kita harus menantang diri kita untuk bisa menguasai perkembangan zaman. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi memang perkembangan zaman sekarang harus diikuti oleh teknologi ya Ustadz. Kalau nggak gitu kita tidak akan bisa lebih luas mengetahui tentang knowledge, informasi yang ada di belahan daerah juga dunia lain seperti itu Ustadz ya. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan juga. Ini ada dari Kak Sufni, ya. Jadi ada Kak Sufni menitip pertanyaan, Ustadz. Dia adalah salah satu senior di CNN ya. Jadi beliau menanyakan terkait kelanjutannya tadi, Ustadz. Mbak Lalita juga, ini terkait kelanjutan ceritanya tadi tentang penghulu itu seperti apa, Ustadz? Karena masih kita adalah hal yang baru ya. Ini mohon maaf maksudnya saya ralat ya. Kak Lalita ini ada di salah satu jurnalis senior di Metro TV seperti itu. Nah, ini member KJB Kalalita ini mempertanyakan terkait cerita yang penghulu, Ustaz. Karena kita tahu bahwa ini kan ada hal yang baru, Ustaz, untuk penghulu tapi secara virtual. Bagaimana sih Ustaz hukumnya dan apakah memang sah kalau saat ini pakai penghulu secara virtual seperti itu, Ustaz? Iya, sangat sah. Karena begini, akad nikah itu pada esensinya adalah saling mengenal bahwa sudah terjadi kontrak antara pria dan wanita, ya sudah terjadi kontrak. Kan dalam bentuk tulisan pun misalnya ada seorang pria tidak bisa ngomong karena tuli misalnya, maka dia dalam bentuk tulisan misalnya memperlihatkan kepada mempelainya bahwa saya dinikahkan oleh orang tua kamu misalnya kan, itu juga terjadi. Ya. Demikian juga ada beberapa kali saya menikahkan calonnya ada di Indonesia dan ada lakinya misalnya di Amerika. Ya itu juga terjadi. Mereka kumpul dengan keluarga di sana, lalu kita pakai teleconference, itu kita nikahkan juga. Nah ini Zoom kan sebenarnya mereka bisa langsung berhadapan, ya saling melihat gitu. Dan kemudian mereka ngikut dengan
siga kita, ucapan kita, saya menikahkan Anda, ini, dan seterusnya sampai selesai, dan kemudian terjadi. Jadi secara agama itu sah. Ya. Ini tentunya menandakan Islam itu adalah agama yang tidak menentang perkembangan zaman, tidak menentang perkembangan teknologi, dan ini sebenarnya mengagumkan banyak orang. Saya baru-baru ini ada dialog antar ya. Kemudian ada salah seorang peserta itu dari Ortodoks Yahudi Ortodoks. Wow. Nah, Yahudi Ortodoks ini itu sangat strict sekali, ya sangat-sangat ketat sekali di dalam memahami agama pada masa lalu. Misalnya tidak boleh pada hari Sabtu tidak boleh menyalakan listrik misalnya, tidak boleh naik mobil dan sebagainya. Maka pendeta Ortodoks ini komplain, mengeluh. Dia katakan banyak jamaah saya mau menikah ya selama pandemik ini, tapi belum diperbolehkan oleh pemerintah. Lalu dia salahkan pemerintah gitu. Nah, lalu saya mengatakan, alhamdulillah kami orang Islam, ternyata pandemi 19 ini tidak menghalangi kami untuk menikahkan jamaah, saya bilang. Ya. Dan ternyata banyak teman-teman dari agama lain yang mengapresiasi itu. Oh, agama Islam sedemikian maju ya. Saya katakan ya, agama Islam dan Anda selama ini berbelakang, membayangkan Islam itu kuno, ya, itu kampungan gitu. Ternyata Islam itu jauh lebih modern daripada banyak agama-agama yang lain gitu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa alhamdulillah agama sangat inline dengan kemajuan sains dan teknologi. Wow, seperti itu Ustaz ya. Jadi memang ternyata meskipun COVID-19 berlangsung dan juga banyak sekali pembatasan social distancing, physical distancing, namun hal-hal terkait keagamaan masih tetap bisa kita lakukan ya Ustaz, secara virtual ya. Bahkan itu sah di dalam agama. Jadi Islam memang sangat agama yang mempermudah Ustaz ya, bukan mempersulit seperti itu. Lah Ustaz, ini sambil menunggu ada pertanyaan dari beberapa KJB, mungkin bisa langsung message ya, atau mungkin dari ada Mas Ovi dari Lombok, ataupun ada Kak Najla dari Kalimantan, mungkin bisa kalau ingin bertanya di message ya, di message room. Mungkin ini sambil menunggu message-nya, saya akan menanyakan langsung ya Ustadz ya, terkait mungkin ada hal yang basic untuk diterapkan kepada untuk brainstorm masyarakat muslim ya Ustadz, karena saya melihat bahwa saat ini masyarakat sudah mulai hopeless Ustadz, udah mulai tired dengan pandemi COVID-19, karena mereka pikir ini kapan selesainya. Karena saya dapat informasi bahwa meskipun nantinya ada antivirus, ini antivirusnya harus masih ada long term untuk bisa pengujian dan sebagainya. Sedangkan kondisi umat ini, kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sangat kita harus berserah diri dan juga tawakal dengan Allah. Namun dengan perbedaan, kita tahu bahwa perbedaan mungkin status sosial, kemudian kekayaan, mereka kan jadi berbeda-beda di sini, Ustaz. Sehingga untuk psikologinya ada yang kuat atau ada yang masih optimis, namun ada di sisi lain bahkan hampir disparate, bahkan bisa nih cekcok keluarga, bahkan sampai bunuh diri, Ustaz. Ada juga kemarin ada kasus di Tangerang ya, yang ayah akhirnya harus mengorbankan diri dan juga kedua anaknya karena memang itu juga disinyalir bisa saja karena disparate di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga masalah di rumah tangga tuh kadang-kadang bisa muncul, Ustaz. Bagaimana untuk bisa menstabilkan atau mensupport mainstream ataupun mindset masyarakat muslim untuk terus optimis di tengah pandemi COVID-19 ini, Ustaz? Ya, jadi ada beberapa perlu kita take into consideration, dijadikan sebagai konsideran. Yang pertama saya kira, ini isunya ada di kota New York juga. Saya ini salah satu liaison ke kepolisian ya, jadi setiap minggu kita ada rapat dengan kepolisian. Salah satu yang kita dengar adalah bahwa yang namanya domestic violence, kekerasan domestik itu meningkat di kota New York. Karena orang Amerika ini kan terbiasa tinggal di rumah, ya. Jadi begitu mereka tinggal di rumah, cekcok dengan istri, suami dan sebagainya, terjadi kekerasan banyak di sekarang ini, ya. Dan itu banyak. Nah, maka saya kira kita perlu menyikapi dengan beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya bahwa apa yang terjadi ini tidak lepas daripada qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita hubungkan dengan Allah, pasti kita akan mendapat pahala gitu. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita koneksikan, kita relasikan dengan Allah, itu ada nilai agama, nilai pahalanya di situ. Maka kita ini selalu mengumpulkan pahala kalau kita sabar gitu. Nah, yang kedua, percayalah bahwa sejahat-jahat apapun, seburuk-buruk apapun keadaan yang kita alami sekarang ini, itu pasti akan berakhir, ya. Kapan berakhirnya? Ya Allah yang Maha tahu.
tapi pasti akan berakhir gitu. Inna ma'al usri yusra itu harus kita percaya gitu. Bahwa di balik dari semua kesulitan ini ada kemudahan gitu loh. Bahkan sampai di saat sampai kita meninggal pun masih dalam keadaan begini, alhamdulillah berakhir juga. Dan kalau kita berakhir dalam iman seperti itu ya, surga yang menanti kita kan. Yang kedua, ya, di balik daripada ketidakenakan ini, ketidaknyamanan ini, itu pasti ada sesuatu yang enak menunggu kita. Jadi saya kasih contoh ini mungkin yang terakhir saya kasih contoh ya. Ada satu hadis ini, hadis sahih ini yang mengatakan begini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi penjara bagi orang beriman ya, dan surga bagi teman-teman yang kebetulan belum mengimani hari akhirat itu, yang tidak beriman ya. Lalu apa yang terjadi suatu ketika ada seorang non muslim atau orang yang tidak beriman kepada agama ketemu dengan Imam Syafi'i di Mesir. Jadi di Mesir, Imam Syafi'i itu kan ulama terkenal, ulama yang dihormati. Kehidupannya jauh lebih baik dari banyakkan orang. Lalu tiba-tiba ketemu dengan orang yang tidak beriman, kehidupannya jauh lebih kurang baik. Lalu orang yang tidak beriman ini menantang Imam Syafi'i. Dia katakan, Nabi kamu kan mengatakan dunia ini adalah penjara bagi kamu, tapi kehidupan kamu lebih baik dari kehidupan saya. Apa kata Imam Syafi'i? Itu benar 100%. Loh, kenapa katanya? Dia katakan begini, sebab bagi saya, dunia ini seenak apapun, seelok apapun, secantik bagaimanapun, dibandingkan dengan apa yang Allah telah siapkan untuk saya di surga di sana, maka dunia ini penjara bagi saya. Rasanya saya nggak tahan lagi untuk datang segera ke tempat yang Allah siapkan saya di sana itu. Tapi bagi Anda yang tidak beriman kepada Tuhan, seburuk apapun kehidupan Anda sekarang, sekaya pun, sekuat apapun, tapi dibandingkan dengan apa yang Allah sudah siapkan di neraka, ini masih surga bagi Anda. Nah, itu pemahamannya gitu. Maka bagi kita, setidak nyaman apapun kehidupan sekarang ini, kalau kita beriman kepada Allah, kita sabar dalam hadap itu, ada namanya ihtisab ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada yang lebih baik menunggu untuk kita. Tapi yang paling penting adalah percayalah bahwa dunia ini secara umum fana, pasti akan berakhir. Maka jangan pernah frustrasi. Dan iman kita itu selalu identik dengan optimisme. Iman tidak pernah identik dengan kekufuran. Maka orang yang beriman pasti akan selalu optimis. Pasti akan selalu optimis. Ya, jadi jangan pernah pesimis. Itu akan berakhir dan pada akhirnya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Oke, siap. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin masih ada waktu atau Ustaz harus Nggak apa-apa, ya 3-5 menit lagi lah. Saya keluar. Oke, siap. Karena for information ya, Ustadz memang jadwalnya sangat sibuk sekali ya. Jam 9 ini harus ada meeting dan juga secara Zoom ya Ustadz ya. Ini saya juga mau ikut ya Ustadz. Zoom dengan salah satu mantan diplomat Amerika Serikat ya Ustadz ya. Dia ini mantan diplomat senior, pernah jadi konjen di Medan, pernah beberapa kali bertugas di Indonesia, dan lancar bahasa Indonesia. Jadi nanti kita pakai bahasa gado-gado. Silakan ikut. Oke. Mohon maaf Ustadz, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Ini dari Rizal Saputra. Untuk Mas Rizal Saputra bisa on kameranya, kita perbolehkan suaranya mungkin. Karena ini mungkin lebih menarik kalau Mas Rizal ini bisa berbicara langsung ya. Halo, Mas Rizal. Oke, saya bacakan aja kalau seperti ya. Jadi menurut Ustadz, kata Mas Rizal di sini, menurut Ustadz, untuk COVID-19 ini virus rekayasa lab yang bocor atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di Amerika Serikat bagaimana dampak paling terasa di sana? Karena memang kalau terkait penyebabnya ini seperti debat kusir ya Ustaz. Karena sampai sekarang pun kita masih bertanya-tanya. Nah, ini menurut pandangan Ustaz sendiri, pertanyaan dari Mas Rizal ini seperti apa Ustaz? Ya. Jadi kami di Amerika isu yang seperti ini sudah sering terjadi. Tahun 2001 kan masih dipertanyakan juga. Yang melakukan 9/11 itu siapa sih? Gitu. Sampai sekarang masih dipertanyakan. Dan itu masih dalam teori, teori konspirasi yang berkembang. Ya. Nah ini juga sama sekarang ini sedang berkembang banyak sekali teori konspirasi. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, bagi kami orang Islam, setiap kali ada informasi-informasi yang sampai seperti itu, maka kita tetap mengedepankan moral ground kita. Ya, kita punya moralitas dan moralitas kita selalu mencari justifikasi atau klarifikasi gitu. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan tanpa klarifikasi, maka berarti kita akan menzalimi. Kalau tidak menzalimi orang lain, maka kita menzalimi diri sendiri. Dan oleh karenanya pada tataran ini, pada tahap sekarang ini, karena kami tidak punya klarifikasi, kami hanya bisa belajar saja apa sih hikmah dibalik dari peristiwa ini. Siapa yang melakukan, apa bentuknya itu Allahu alam.
Mudah-mudahan suatu ketika akan terbuka. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, dampak yang paling nyata di Amerika sekarang ini adalah dampak ekonomi, ya. Baru kita paham bahwa 70% obat-obat di Amerika ini itu diproduksi di Cina. Maka begitu terjadi COVID-19, kosong itu farmasi itu. Kenapa? Tidak ada lagi impor obat dari Cina. Nah, kemudian Wall Street jatuh, ya. Dan itu dalam beberapa hari saja 3 triliun dolar, bukan 3 triliun rupiah, 3 triliun dolar ambruk habis, ya. Kemudian toko-toko, bisnis-bisnis semua ditutup. Bayangkan, ya, dalam 1 bulan April itu, di bulan April, itu sekitar hampir 40 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan, ya. Dan itu kita tahu dari mereka yang melakukan apa yang disebut dengan melamar untuk mendapatkan unemployment benefit namanya kalau di sini. Ya, jadi ada tunjangan dari pemerintah bagi orang yang tidak ada pekerjaan itu dikasih. Dan hampir 40 juta orang, bayangkan. Ya, jadi dampaknya luar biasa, dampak perekonomian sangat luar biasa di Amerika Serikat ini, selain juga dampak politik. Nah, jadi sekarang sudah semakin saling menyerang antara calon. Karena sekarang akan ada pemilu di Amerika kan? Ini bulan November presiden. Maka ini juga banyak ditarik menjadi isu politik. Kenapa Amerika menjadi korban terbesar? Salah satunya karena dipolitisir. Ya, sebetulnya politisir. Maka saya sampaikan saya waktu itu menulis artikel, tolong jangan dipolitisir isu ini di Indonesia. Jangan dijadikan isu politik. Ini adalah isu hidup dan mati gitu ya. Ya. Dan maka sekali lagi untuk sementara sisihkan mazhab politik, warna politik demi untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Saya kira demikian dulu ya. Jadi, Oke, siap. Terima kasih Ustadz Samsi Ali ya atas kesempatannya untuk hadir dan menyapa para members KJB dari berbagai media baik TV, online, cetak maupun radio ya. Dan saya juga ingin menyampaikan ya Ustadz ya, mohon maaf dari Kak Eca dari Makassar seperti ini karena belum bisa datang, kemudian juga ada Kak Dina dari Lombok juga belum bisa datang karena ada yang meninggal saudaranya seperti itu dan beberapa teman yang lain. Intinya dari kesimpulan saya mungkin Ustadz bahwa kita harus yakin bahwa apa yang datang saat ini adalah takdir Allah. Sehingga benefit COVID Corona bukan kita untuk putus asa seperti itu. Kemudian COVID Corona ini kita harus melihat Islam secara rasional. Karena agama Islam adalah agama yang sangat rasional, sehingga untuk kita harus tetap cek dan dicek berbagai informasi terkait COVID-19 yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait COVID Corona ini, kita harus bisa hidup dengan karakteristik Islami. Jangan sampai kalah dengan negara lain yang bukan negara Islam tapi menerapkan karakter Islami. Karena sejatinya karakter Islami inilah yaitu dengan taat tata tertib, disiplin, protokol kesehatan COVID-19 yang membuat kita meskipun tidak ada yang mengawasi, kita bisa sadar diri dengan benar-benar memahami dan menerapkan karakter Islami. Seperti itu Ustadz ya. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Dan tadi ada sedikit trouble ya Ustadz ya terkait sinyal dan sebagainya. Dan terima kasih untuk semua peserta yang ada, tadi sekitar 30 sekian, sekarang ada berkurang mungkin karena sinyal dan sebagainya, dan kami berharap bahwa nantinya apa yang dipaparkan oleh Ustadz bisa dipahami dengan baik dan mencerahkan kita, dan nantinya akan ada press release juga, ada berita-berita, dan mungkin akan saya share ya Ustadz ya, berita yang terbit di beberapa media terkait pertemuan kita malam ini. Dan mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan, nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.